Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI menerima kunjungan delegasi Xiamen Arbitration Commission atau XMAC asal Tiongkok pada Kamis 25 Juni di PERADI Tower, Jakarta. Kunjungan ini menjadi forum strategis untuk berbagi masukan terkait pelaksanaan arbitrase baik di Indonesia maupun di Tiongkok. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas sejumlah persoalan hukum dan bisnis, khususnya terkait mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah adanya kesamaan regulasi antara Tiongkok dan Indonesia, terutama dalam hal potensi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan jika ditemukan unsur penipuan atau bukti yang disembunyikan. Guna memperluas penjajakan kerjasama, tak hanya terbatas pada arbitrase, tetapi juga isu hukum yang lebih luas. XMAC juga mengundang PERADI untuk berkunjung ke Xiamen, Tiongkok. Kehadiran mereka dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan PERADI dan Xiamen Arbitration Commission. Dan juga dari Xiamen Arbitration ini untuk mendalami tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang arbitrase di Indonesia. Intinya hanya itu. Nah, kemudian diharapkan setelah ini PERADI diharapkan untuk bisa datang ke Xiamen karena di sana agak luas, tidak hanya persoalan arbitrase tapi juga persoalan hukum dan yang lain-lain. Sehingga dengan kunjungan daripada Xiamen Arbitration Commission ini diharapkan persoalan sengketa dagang baik di Indonesia maupun di Amerika bisa selesai mempergunakan arbitrase. Ketika tadi kita mencoba diskusi mengenai hal tersebut, mengenai ada kemungkinan pembatalan putusan arbitrase. Dan memang apa yang diatur di Cina dan di Indonesia adalah sama, salah satunya adalah kalau ada penipuan dan atau ada hal yang disembunyikan dalam bukti-bukti itu ada potensi untuk dibatalkan putusan. Memang mereka mengatakan seperti di Xiamen Commission Arbitration, kalau klausul arbitrase itu tidak jelas, maka ada kemungkinan untuk dibatalkan oleh pengadilan. Jadi untuk hal itu mungkin kita ada kesamaan sehingga kerjasama antara Xiamen dan PERADI, hemat kami dari pembicaraan itu dapat dilanjutkan dan dapat ditingkatkan di kemudian hari. Saat ini, Indonesia sendiri tengah melakukan upaya revisi Undang-Undang Arbitrase agar lebih relevan dengan perkembangan zaman serta memudahkan para pelaku usaha. Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru yang lebih adaptif dan relevan secara global untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang bersama DPR RI. Tentunya banyak hal yang kita diskusikan secara teknis maupun secara strategis policy juga dari bernegara juga, karena kita tahu sendiri bahwa Undang-Undang Arbitrase sedang dilakukan revisi, jadi kami juga meminta masukan-masukan tentunya dari Arbitration Commission Internasional untuk mendapatkan masukan untuk nanti kita sampaikan juga mungkin ke DPR juga bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam revisi undang-undang nantinya. Tapi kerjasama ini kami harapkan bisa menjadi suatu kerjasama yang baik juga, bukan hanya bagi kita, bagi PERADI dan juga bagi Xiamen, tapi juga bagi masyarakat juga yang akan menggunakan sistem arbitrase ini sebagai alternatif dispute resolution di Indonesia. Meski memiliki banyak kesamaan, kedua institusi tidak menampik adanya perbedaan budaya dan kebijakan arbitrase di masing-masing negara. Namun demikian, perbedaan tersebut dinilai sebagai proses belajar bersama, mengingat kedua negara sama-sama tunduk pada Konvensi New York terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. 比如讲，都是纽约公约的这个签约国，也都是实行一裁中局的制度，仲裁员也都是来自于法律、经贸方面的专家，在这方面我们都是共同的。当然呢，也有一些区别，比如讲在涉及到仲裁裁决书的执行、保全，还有仲裁地的选择、仲裁员的产生，还有各自的仲裁规则这四方面，都还是有一些不同。正是因为这次区别，需要进一步的加强交流和合作。今天的交流就是非常专业、深入和广泛。通过这种交流，能够加深我们双方的理解，对今后的工作非常有帮助。
Melalui kolaborasi dan komunikasi yang intensif, kedua institusi berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan, serta menjadi solusi alternatif penyelesaian sengketa yang terpercaya bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Maulana Iqbal dan Tri Hartanto, jurnalis NTV melaporkan. Puncak HUT